Oke, kita bahas soal-soal tutorial keempat. Saya akan bahas dulu soal yang sudah diberi kotak ini. Nah, yang pertama nomor 1C. Jika limit X mendekati tak hingga, bukan 1C, 1E. Jika ini 0 dan ini 0, maka limit ini tidak ada. Kira-kira betul nggak? Kalau nggak betul, harus dikasih contoh. Tapi tebak dulu, kira-kira betul nggak? Gimana, Ruth? Entah, kayaknya Pak. Hah? Enggak sih. Jadi kalau limit ininya 0, ininya 0, limitnya nggak ada gitu? Enggak ya, banyak di soal-soal di depan. Sebelumnya limit bentuknya atasnya 0, bawahnya 0. Tapi limitnya ada. Contohnya apa? Ya gampang lah. Coba saya ambil contoh ya. Jadi kalau bilang salah, harus ada contoh yang menyalahkan bahwa ternyata limitnya nggak 0. Nah, saya ambil aja yang gampang ini. Limit X menuju 4 kan tadi. X min 4 kali X plus 1, itu bawahnya X min 4 kali X tambah 2. Ini kan, ini kalau ini saya sebut F, ini saya sebut G, memenuhi, sebentar mana tadi soalnya. Memenuhi nih limit F 0, limit G 0. Limit pembagiannya, mana wordnya? Limit pembagiannya kan kita bisa coret. Nilai limitnya 5/6. Jadi limit F-nya 0, limit G-nya 0, limit pembagiannya bisa berapa aja. Ya, jadi salah. Oke, yang ini mirip-mirip, nanti aja belakangan ya. Saya meningkat ke yang kotak dulu. Kotak. Ini. Isian singkat nomor berapa? 6E. Berapa ini? 6 atau berapa tadi? 2. Sorry, 2E. Jika limit ini min 2, maka limit fx berapa? Kira-kira caranya gimana? Mic-nya kalau tutorial boleh pada dibuka biar kalau mau jawab langsung aja. Kecuali nanti kalau berisik ya harus ditutup lagi. Kira-kira idenya gimana? Supaya jangan langsung saya jawab. Hah? Dikali silang. Kali silang. Gimana dikali silang? Limit dengan bilangan. Limitnya dipisahkan. Coba saya mau tanya dulu. Limit yang di atas mungkin nggak bernilai 7? Limit ini, limit X mendekati 3, fx min 6, mungkin nggak bernilai 7? Kalau bernilai 7, akibatnya apa? Akibatnya bentuknya bilangan bukan 0 dibagi 0. Pasti jadi tak hingga kan? Plus atau min. Harus limit sepihak lagi. Berarti supaya limitnya ini berhingga gini, limit ini harus berapa? 0. 0. 5 juga nggak mungkin. 5 nanti jadi tak hingga juga. 100, kalau ini pembilangnya 100 limitnya, nanti jadi tak hingga juga. Harus 0 ya. Harus 0/0. Nanti mungkin ada faktor yang dicoret, kayak contoh pertama tadi. Nah, berarti limit X mendekati 3 dari fx min 6 harus 0. Saya tulis lagi di sini. Jadi, limit X mendekati 3, fx min 6, ini haruslah 0. Kalau nggak 0, mana ini mau saya hilang? Oh ini. Kalau nggak 0, yang atas, salah. Kalau nggak 0, pasti limitnya menjadi tak hingga. Nah, karena 0, ya udah tinggal hitung.
ditanya limit fx. Ini kan sama dengan limit x mendekati 3 yang kiri dari fx dikurangi pakai pengurangan limit dari 6 dan 0. Lanjut lagi saya hitung limit x mendekati 3 dari fx. Ini limit konstanta adalah 6 kan? Nah, dapat limit x mendekati 3 fx. Ini udah nggak di limit ya. Yang 6-nya udah selesai proses limitnya. Begitu. Ini cukup sering muncul bahwa diberikan limit ini bagi ini ada angkanya, berarti yang ininya harus 0 kalau bawahnya 0. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak nanya mana saya tahu, nggak bisa ngelihat muka kalian gitu. Kalau di kelas kan kelihatan. Kalau mukanya pada burem gitu, mungkin pada nggak paham. 11. Ini mah sama aja ya. Sama aja ini berarti, oh ya sama aja, ngapain saya bahas lagi. Ini berarti limit pembilang harus berapa? 0. 0. Karena limit penyebutnya 0 juga ya. Iya, Pak. Ini harus 0. Ya tinggal dihitung aja limit x mendekati 1 dari 5x min 8 sama 0 kayak tadi ini mah. Nggak saya bahas lagi. Ternyata soal yang mirip. Ya? 3-nya itu nggak berpengaruh ya, Pak? Ini mau dikasih 100 juga sama aja nanti ininya. Betul. Betul. Ini sama dengan 10 pun nanti limit ini sama aja. Nggak pengaruh ini. Kasih, Pak. Nah. Tapi saya mau ngasih yang ini. Jadi kepikiran, nggak tahu. Soalnya terdefinisi dengan benar atau enggak ya. Kalau gini. Bagus juga buat kuis, diingat-ingat. X mendekati 1, fx min 5 per x plus 1 sama dengan 7. Ditanyanya limit x mendekati 1 dari fx. Nah, kalau gini limit pembilang berapa? Hah? Berapa? 0 lagi? Enggak. Enggak, Pak. Karena penyebutnya enggak 0. Berarti limit x mendekati 1 dari fx min 5 harus berapa? 14. Harus 14, pintar. Gitu ya. Jadi jangan selalu 0. Kan ininya bernilai 2. Ini jadi 7, berarti ini harus 14. Nah, dari sini direka-reka lagi, dilimitkan, ini kan masih limitnya gitu, dipisah, ketemu limit fx-nya. Jadi harus dilihat dari penyebut ya, Pak? Hah? Kenapa? Harus dilihat dari penyebutnya dulu ya, Pak ya? Betul. Umumnya ngasih yang penyebutnya 0. Kalau 0 dan limitnya ada, pasti pembilangnya harus 0 juga. Soalnya kalau pembilangnya nggak 0, nanti limitnya jadi tak hingga. Tapi kalau penyebutnya nggak 0, ya dihitung aja biasa. Ini dihitung berapa, ini berapa, pembagiannya harus 7. Gitu ya. Oke. Keluarin nanti yang model gini nih, kalau saya ingat. Biar kelas lain menganggapnya selalu ini 0. Biar kelas ini benar gitu ya. Oke. Nggak ada yang masa sejahat itu. Nah. Misalkan f continue pada interval 1 sampai 5 dan persamaan ini hanya mempunyai 2 solusi, yaitu ini dan ini. Aduh, bacanya juga susah. Kita gambarkan dulu. F continue di interval 1 sampai 5. Ya. Dulu. Loncat-loncat ininya. Kebanyakan layarnya. Saya gambar dulu.
Fungsi f kontinu di interval 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Salah. Salah. Tuh bohong pisan. 1, 2, 3, 4, 5. X, Y. Kontinu, ya nggak tahu gimana kontinu lah ya. Tapi ada tambahan di soalnya. Yaitu persamaan fx sama dengan 6 punya solusi yaitu di x1 dan x4. Jadi yang fx-nya sama dengan 6 memenuhi ini, itu terjadi di x sama dengan 1 dan 4. Artinya apa? Di 1 nilai fungsinya berapa? Berapa? 6. 6 ya? 6, Pak. 6 ya? Kan fx sama dengan 6 terjadi di 1 nih. Fx sama 6 terjadinya di x1 dan x4. Jadi di 4 juga 6 ya? Gitu? Nah, grafiknya kita belum tahu, pokoknya hanya tahu yang 2 titik itu. Supaya kebayang, saya warnain. Itu harus segitu nilainya. Jika F2 8, diketahui F2 8. Di 2 nilainya 8. Nah, jelaskan F3 pasti lebih besar dari 6. F3. Di 3 nilainya pasti lebih besar dari 6. Jelaskan nih, belum tahu. Kenapa? Nah, kita pakai pengandaian. Seandainya F3 kurang dari 6. Kalau sama dengan 6 nanti lihat ya. Kita harus ngelihat semua kemungkinan. Kemungkinan ke-1 F3 kecil 6, bisa juga F3 sama dengan 6, F3 atau lebih besar dari 6 kemungkinannya kan. Yang ini kita buang. Kenapa? Pasti nggak terjadi. Kenapa? Di soalnya, Pak. Nah, di soalnya ini, yang kiri. Fx sama dengan 6 cuma terjadi di 1 dan 4. Jadi di 2 nggak boleh nilainya 6. Di 2,5 nilainya 6 nggak boleh itu semua. Yang nilainya 6 cuma di X1 dan 4. Jadi ini nggak mungkin terjadi. Buang. Ya perlu penjelasan tapi. Jadi F3 bisa kecil 6, bisa besar 6. Coba kita lihat, ini nggak mungkin juga nih. Kalau F3 bernilai, sebentar ambil warna dulu, hijau. F3-nya misalnya kecil dari 6. Ini. Dan ini fungsi kontinu. Kalau dia kontinu, kan harus nyambung grafiknya, betul? Kalau terjadi gini, berarti dari titik ini ke sini harus nyambung kan grafiknya? Harus nyambung grafiknya. Dari titik ini, oh ya udah itu aja. Kalau dia nyambung, berarti di sini pasti ada titik C yang nilainya 6 juga, betul? Iya, Pak. Nah, Betul. Pak. formalnya ditulis gini. Saya tulis formalnya. Itu dulu. Ambil bolpen dulu. Sekarang F kontinu. Diketahui di soalnya. Kalau F3 kurang dari 6. Sedangkan F berapa yang 8 tadi? F2 sama dengan 8. Besar dari 6 kan? Ini diketahui, yang ini diketahui. Kalau ini kita mau periksa yang ini mungkin nggak terjadi. Kita mau periksa. Yang ini diketahui dari soal. Oke, kalau terjadi seperti ini, menurut teorema nilai antara, pilih W sama dengan 6, boleh nggak? Boleh, karena di 3 kecil 6,
di 2 lebih besar dari 6. Jadi kalau di sumbu Y-nya tadi di 2 lebih besar dari 6 kan, 8, 6. Di 3 katakan lebih kecil dari 6 yang mau kita periksa. Saya boleh pilih W-nya di antara 8 dan F3. Pilih saya 6. Pilih W6, menurut antara ada C sehingga FC sama dengan 6. Ada C di antara ini ya. Ada C di antara 2 dan 3 sehingga FC 6. Gak boleh ini. Kenapa? Karena FC sama 6 hanya boleh terjadi di 1 dan 4. Di soalnya dibilang hanya terjadi di 1 dan 4. Nah, ini tidak mungkin. Jadi nggak mungkin terjadi ini. Nah, kalau nggak terjadi, berarti yang ini juga nggak mungkin. Yang mungkin hanya ini. Selesai. Kalau yang ini kita perlakukan kayak tadi gini, nggak akan terjadi konflik. Coba aja. Karena teorema nilai antaranya nggak bisa dikerjakan. F2-nya besar 6, F3-nya juga besar 6. Nggak bisa milih W sama dengan 6 kayak gini. Gitu ya. Rada sedikit lumayan soalnya itu. Oke. Saya lihat lagi. 18B. Standar ini mah ya. Standar. 18B. Sebentar. Nah, gunakan teorema nilai antara untuk membuktikan bahwa persamaan-persamaan berikut memiliki solusi. Ingat, kalau memiliki solusi, itu harus ditransformasi menjadi masalah mencari akar kalau teorema nilai antara. Coba kita lihat. EX 3 min 2X. E pangkat X sama dengan 3 min 2X. Tunjukkan punya solusi di interval 0,1. Di interval 0. Nah, saya bentuk. Ini geser-geser benar. Bentuk Fx, terserah mana kurang mana. Saya ini aja. Ini dikurangi yang kanan, dikurangi jadi tambah 2X min 3. Nah, saya tunjukkan bahwa Fx punya akar. Kalau punya akar artinya ini 0. Kalau nanti udah bisa ditunjukkan punya akar, artinya dia mencapai nilai 0. Kalau mencapai nilai 0 kan berarti ini. Katakan di titik C gitu ya. Atau ini bisa disusun kembali ke atas. E pangkat C sama dengan 3 min 2C. Jadi C-nya solusi. Nih, C-nya solusi persamaan semula. Oke, nah sekarang tinggal menunjukkan dia punya akar. Ya, standar. Hitung aja di 0. F0 E pangkat 0 dikurangi 2 kali 0 min 3 sama dengan E0 1 jadi min 2 ya. F1 E pangkat 1 dikurangi 2 kali 1. Salah, ini tambah ya. Tambah 2 kali 1 kurangi 3. Sama dengan E pangkat 1 dikurangi 1. Ini kita nggak tahu angkanya, tapi E itu 2,7 sekian dikurangi 1, pasti besar 0. Sorry, besar 2. Ya, besar 0 juga boleh. 2,7 dikurangi 1, kalau mau dihitung sekitar 1,718 sekian gitu ya. Yang penting mah positifnya itu. Nah, dari situ maka kita lihat nih 1 negatif, 1 positif. Maka saya mau menerapkan teorema nilai antara. Pilih W sama 0 karena mau menunjukkan akar. Menurut teorema nilai antara,
Ada titik. Titik. Nggak usah C aja, titik. A juga boleh. Sehingga FA sama dengan W. W-nya dipilih 0. Sorry. Salah satu langkah dulu. Betul, tapi kurang penjelasan. Boleh nggak milih W0? Jelas, boleh. Jelas W di antara F0 dan F1. F0 negatif, F1 positif di antaranya. Baru menurut teorema nilai antara ada A sehingga FA sama dengan W. Yang sama dipilih 0. Nah, FA sama dengan 0 artinya A apa? Akar dari F. Kalau dia akar dari F, berarti apa? Kembalikan ke atas ini. FA sama dengan 0 sama saja dengan E pangkat A ditambah 2A min 3 sama dengan 0. E pangkat A sama dengan 3 min 2A. Nah, A itu solusi sama bintang yang saya sebut bintang ini yang awal. Gitu ya. Ada A-nya ada, ini dijamin A. Cuma angkanya kita nggak cari. Bisa? Jadi menyelesaikan persamaan biasa bikin fungsi cari akarnya. Kalau menjawab, bentar, belum selesai. Kalau menjawab gini nilainya cuma 7 dari 10. Kenapa? Lupa lagi, yang saya juga sering lupa. Bilang ini, jelas F kontinu. Gitu. Karena apa? Ini polinom, ini fungsi E pangkat, dua-duanya kontinu, dijumlah kontinu. Oke, silakan bertanya. Kalau misalnya nanti ada soal kayak gini, berarti kita cuma membuktikan aja kan ya Pak ya? Nggak usah sampai ke angka-angkanya gitu Nggak ya Pak? usah, karena teorema nilai antara itu hanya mencari aja. Hanya menunjukkan ada. Berapanya nggak bisa dicari. Harus ada tambahan metode lain. Oke ya. Sebentar. Ya, saya lanjut lagi ya. Iya aja lah, dan mahasiswa mah harus nurut. Habis soal saya. Silahkan bertanya sekarang. Tanya. Ini aja dulu kayaknya rada-rada susah ya. Memang di kuis atau ujian nggak akan keluar soal benar salah, tetapi ini nanti menambah pengetahuan kalian dalam menjawab soal di sana. Gitu ya, merasakan. Ini saya rasa penting saya bahas dulu aja. Jika limit X menuju 4 fx 0, limit F-nya 0, limit G-nya tak hingga. Limit F kali G 0. Betul salah? Kira-kira dulu. Betul. Betul. Kalau betul, harus betul untuk semua fungsi. Nah, saya akan tunjukkan ini salah. Nggak boleh 0 kali tak hingga jadi tak hingga. Bisa nggak tak hingga. Ya, sebentar. Saya mikir dulu. Limit F-nya 0, limit G-nya tak hingga. Terus dikalikan, mau dilihat. Kalau salah tuh cukup satu contoh menyalahkan ya. Coba. Saya punya limit X mendekati 4 dari fx-nya 0, limit X mendekati 4 dari Gx, tak hingga. Mau saya tunjukkan bahwa limit perkaliannya, ini hasil kalinya, tidak 0. Gampang sekali atuh ini. Ambil fx-nya ini. Karena mau menyalahkan kesimpulan selalu harus 0, saya pakai contoh kalau nggak berlaku tuh.
fx sama dengan apa ya? X min 4 pangkat 2. Limit fx-nya 0 kan, betul? Ini dipenuhi. Gx-nya saya pilih ini. 1 per X min 4 kuadrat. Mau ditambah 5 boleh gini. Nah, limit Gx kan menuju 4. Kalian periksa dari kiri dan kanan ini selalu positif. Bilangan dibagi 0. Plus tak hingga nanti. Karena ini selalu positif. Ini selalu positif. Bawahnya juga pasti selalu positif karena bentuk kuadrat. Jadi memenuhi yang ini. F-nya memenuhi yang ini. Kita lihat limit perkaliannya. 4 F apa tadi notasinya FGX. Nah, FGX sama dengan limit X menuju 4 F dikalikan G menjadi X min 4 kuadrat dikalikan 5 per X min 4 kuadrat, coret-coret hasilnya, dibagi G ya? Betul, F kali G ya tadi. F kali G ya. Sama dengan 5. Nah, limit ini 0, limit ini tak hingga, perkaliannya nggak 0. Bisa 5, bisa 6, kalau ini saya ganti 6. Bisa berapapun. Nanti di semester 2 kita akan belajar yang namanya aturan L'Hopital. Itu salah satu bentuknya 0 kali tak hingga. Ada cara menyelesaikannya yang lebih khusus. Jadi hati-hati, 0 kali tak hingga enggak 0. Bisa 0 ya untuk fungsi tertentu, tapi secara umum enggak 0. 0 dibagi 0 enggak selalu 0. 0 itu bikin masalah. Yang G ini penting juga. Jika limitnya tak hingga dan limit G juga tak hingga, dikurangi 0 enggak? Nah, kerasanya iya gitu ya, tak hingga kurang tak hingga 0. Tapi enggak juga. Bentar, mikir dulu yang G ya. Yang G apa ya? Ngereka-rekanya kayak tadi. Tak hingga, tak hingga. Tapi sekarang dikurangi. Nah, gampang. Saya reka-reka dari yang tadi aja. Tulis dulu soalnya sama saya ya. Sekarang kita punya limit X mendekati 4, Fx harus jadi tak hingga. Limit X mendekati 4 dari Gx juga tak hingga gitu kan ya soalnya. Sekarang dikurangi. Apakah 0? Jawabannya tidak. Ini contohnya bahwa tidak. Ambil Fx-nya 1 per X min 4 pangkat 2 ditambah berapa maunya 5 gitu boleh aja. Ini limit X mendekati 4 berapa? Bilangan dibagi 0. Harus dilihat limit kiri kanan di 4. Tapi limit kiri akan plus tak hingga, limit kanan juga akan plus tak hingga. Karena apa? Ini bentuk kuadrat. Pasti selalu positif. Jadi dia memenuhi ini. Gx-nya apa? Ya, sama saja. Tapi nggak saya kurangi. Atau ini mau ditambah berapa? 100. Ini juga menuju tak hingga. Yang ini limitnya 100 tambah ini tak hingga. Nah, kita lihat limit F kurang G. Limit X mendekati 4. F min Gx. Limit X mendekati 4. 1 per X min 4 kuadrat ditambah 5. Dikurangi, ini limitnya seluruhnya ya. 1 per X min 4 kuadrat ditambah 100. Sorry. Nah, ini hitung dulu. Jangan dilimitkan dulu kan. Kita sederhanakan dulu fungsinya.
Ini habis. 5 dikurangi 100 min 95. Limit konstanta. Tuh, dikurangi tak hingga, kurangnya tak hingga. Enggak 0 ya. Gitu. Nih, tak hingga dikurangi enggak 0. Gitu. Yang H cari sendiri. Saya kasih tahu aja. Yang H itu nanti juga salah. Ya. Oke. Nah, sisanya sekarang silahkan bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, kita bisa udahan. Ayo, tanya. Nggak dicoba dulu nih. Yolda, ayo nanya. Apa saya menanya? Ya, Yang I, Pak. yang I. Mana? Ini? Iya. Nah, kita lihat. Mungkin nggak ada fungsi yang memiliki tiga asimtot datar? Kalau mencari asimtot datar, caranya gimana? Kita harus ngitung apa? Hingga. Kalau fx itu mau nyari asimtot datarnya. Ngitung? Limit X menuju tak hingga. Limit tak hingga dari fx itu ya. Kalau ada angkanya, maka y sama dengan ini. Kalau ada angkanya misalkan 7, maka y sama dengan 7 asimtot datar gitu ya. Kalau limitnya nggak ada, ya nggak ada asimtot datarnya. Dan satu lagi kan, limit x menuju min tak hingga juga kan. Berapa? Jadi bayangannya digambar. Kalau asimtot datar, ini datar. Mungkin asimtot datar fungsinya gitu. Jelek. Misalkan gitu ya. Motong boleh gitu, motong. Kemudian suatu saat hanya dekati aja. Ini misalnya asimtot datar juga ke sana. Nah, kan kita hanya ngitung ini dapat. Kalau limit kan kalau ada nilainya tunggal. Jadi paling banyak berapa? 2. Nggak mungkin 3 asimtot datarnya. 1 mungkin ya, karena mungkin aja yang ini dan yang ini limitnya sama nilainya. Atau yang satu nggak ada, yang satu ada. Jadi bisa 1, bisa juga nggak ada. Oke, yang lain silakan tanya. Pak mau tanya nomor 19. 19. Udah pernah ini mah di teori. Tapi saya jawab lagi ya. Oh, waktu itu nggak saya bahas, ada di video. Oke, sekarang bahas aja. Pada hari Senin pukul 7.00 pagi, Senin pagi, Bu Hani ini pengajar kelas biologi K01. Ya betul. Bu Hani ini selain itu wakil dekan sumber dayanya MIPA yang ngurusin pegawai dan uang. Masih kecil. Dulu dia jadi tutor saya. Sekarang udah lebih pintar dari saya. Oke, kita lihat ya. Bu Hani pergi ke puncak Gunung Merapi jam 7 berangkatnya. Dan sampai di sana pukul 17. Kita gambarkan dulu sampai sini ya. Soal ini harus digambar, kalau nggak kebayang. Saya gambar gunungnya segitiga aja ya. Nah, gambar gunungnya di sini. Katakan gunungnya gitu. Bu Hani berangkat pukul 7 ke atas. Pukul 7. Pukul 17 dia di sini. Pukul 17. Nah, berarti katakan ini ketinggian gunungnya adalah konstanta ya, tingginya gunung, puncak gunung, sebutlah L tingginya. Nah, yang akan saya formulasikan sekarang adalah fungsi saat Bu Hani naik. Jadi, saya mulai munculkan notasi. Misal, F
T bergantung waktu, T-nya adalah ketinggian Bu Hani dari kaki gunung. Ketinggiannya waktu pukul 7 pagi berapa? Pukul 7. Masih nol. 0 ya. Dari kaki gunung dia ada di kaki gunung. Kalau pukul 17 setinggi L, betul? Di puncak gunung. Kalau pukul 9 pagi, ya nggak tahu, ada di lereng gunung, dia lagi naik gitu ya. Nah, saya gambar. Bu Hani. Bu Hani, nah, waktu pukul, ini waktu, ini ketinggian dia, F. Atau Y ajalah. Waktu pukul 7 ada di sini, betul? T-nya 7, ketinggiannya 0. Ini. Pukul 7, ketinggian Bu Hani 0. Pukul 17, ketinggiannya L. Pukul 17, kata di sini. Ketinggian Bu Hani setinggi L. Nah, ini L. Gitu. Di antara pukul 7 sama 17 gimana? Ya dia naik terus, nggak tahu naiknya gimana, mau nalar gitu, terserah, pokoknya naik terus. Dan rasanya nggak akan gini. Kalau gini berarti Bu Hani naik gunung kecapean, dia melorot lagi, ketinggiannya turun, ketinggiannya dia naik lagi, melorot lagi. Tentunya orang naik gunung nggak gitu ya. Mungkin kadang-kadang jalannya cepat, kadang-kadang pelan, tapi akan naik. Ini fungsi Ft. Jadi fungsi F hanya terdefinisi dari pukul 7 pagi sampai 17. Setelah pukul 17, ya nggak kemana-mana lagi. Baca lagi soalnya. Keesokan harinya tepat pukul 8, Bu Hani mulai menuruni gunung melalui jalan yang sama dengan saat naik. Jadi naik dan turun melalui jalan yang persis sama. Sampai di kaki gunung pukul 15. Kita gambarkan lagi. Mulai pukul 8 turun, nyampe pukul 15. Nah, saya notasikan lagi ini. Misalkan GT itu ketinggian Bu Hani saat turun. Berarti kita punya data G8 berapa? L. Nah, G8 dia di puncak gunung kan? L. G15 0 ya. G8 L G15 0. Saya gambar di koordinat yang sama. G8 pukul 8 ada di puncak gunung. Pukul 15 berarti di sini karena yang ini tadi 17, 15 ada di bawah gunung. Bu Hani turun, nggak tahu gimana jalannya mau turun. Harus fungsi ya. Turun. Nah, kita lihat sekarang. Gunakan TNR untuk membuktikan bahwa ada posisi pada lereng gunung, ini kan naik dan pulang persis melewati jalan yang sama. Nah, tunjukkan ada satu posisi pada lereng gunung yang dilalui Bu Hani. Satu posisi di lereng nih, yang mana nggak tahu, sehingga pada saat dan turun waktunya tepat sama. Ya tepat sama berbeda 24 jam ya, karena pergi sama turun beda 1 hari. Maksudnya apa itu? Ada satu titik posisi di lereng gunung yang pada saat naik dan turun jamnya sama. Misalkan jam 9 sampai di titik itu, waktu turun juga di titik itu jam 9. Mana titiknya di sini?
Titik potongnya, Pak. Titik potongnya ya. Paham tuh? Titik potongnya ini. Nggak tahu nih pukul berapa gitu ya. Sebutlah pukul T sama dengan apa? A gitu ya. Ah, udah keseringan A. T sama dengan P gitu. Kita lihat waktu naik tingginya sekian. Waktu naik ini ketinggiannya Bu Hani posisinya setinggi ini dari kaki gunung. Waktu turun juga jam yang sama segini. Tunjukkan itu dari gambar. Harus pakai teorema nilai antara. Nah, saya akan jawab sekarang ya pakai teorema nilai antara. Gimana? Pertama dulu, supaya bisa menjawab, harus mau nggak mau fungsinya kontinu. Asumsikan F dan G kontinu. Nah, kembali. Kalau mau menunjukkan teorema, mau memanfaatkan teorema nilai antara, pada kebanyakan soal diubah menjadi menunjukkan adanya akar. Ini kan kita mau menunjukkan apa? F titik P sama dengan GP gitu kan ya. F ini tadi saat naik jam sekian tingginya ini. Saat turun T-nya P ketinggiannya sama. Saya akan menunjukkan ada titik P di mana FP sama dengan GP. Nah, menunjukkan kesamaan pakai apa tadi? Bentuk fungsi. Kayak tadi yang dipindah ruas itu ya. Jadi saya bentuk supaya menjadi masalah mencari akar. Bentuk F, jangan F lagi. HT itu sama dengan supaya jadi mencari akar, ya saya fungsi merah kurangi hitam. Atau fungsi hitam kurangi merah boleh. Kalau dikurangi nanti di titik P kan nilainya jadi 0 kan? Jadi nanti menunjukkan akar. F T min GT. Hati-hati, P-nya kita belum berhasil menunjukkan ada, baru dari gambar. Nah, harus ditunjukkan melalui hitungan, bukan melalui gambar seperti di atas. Ada P sehingga HP sama dengan 0. Kenapa? Kalau HP 0, kalau ini 0 berarti FP sama dengan GP. Kalau ini 0. Nah, ada nggak P-nya? Kita pakai teorema nilai antara. Daerah definisi H dulu di mana? Kita lihat daerah definisi G, dia turun jam 8 pagi sampai jam 15. Jadi 8 sampai 15. Daerah definisi F 7 sampai 17. Maka daerah definisi F kurang G berapa? Irisannya ya, Pak? Irisannya kan harus bisa dihitung oleh kedua fungsi. Harus bisa dihitung oleh F, harus bisa dihitung oleh G. Jadi irisannya itu adalah 8,15. Nah, sekarang kita kalau nunjukin akar, coba-coba mungkin A-nya ini 8, B-nya 15. Coba aja. H8 itu sama dengan F8 dikurangi G8, gitu kan? F8 berapa ya? Nggak tahu F8, tapi G8 tahu. G8 itu L. F8 dikurangi L. Positif negatif? Negatif. Waktu naik ini masih di lereng gunung kan? Iya. L itu di puncak gunung. Berarti pasti negatif. H15. F15 dikurangi G15. Yang ada angkanya coba. G15 0 kan? 0, sorry, nggak ketulis. Kan sampai di kaki gunung. F15
dikurangi 0 sama dengan F15. F15 positif negatif? Yang merah F. Positif. Belum sampai di puncak, tapi pasti positif ya. Ada di lereng gunung. Nah, ini satu positif, satu negatif. Pilih W. Boleh nggak? Boleh. Jelas W di antara H8 dan H15. Di antara Y-nya ya, nilai Y. Nah, menurut teorema nilai antara, pasti ada titik P. Ada titik P di antara 8 dan 15. Kalau P-nya di antara X-nya. Di antara 8 dan 15. Sehingga nilai fungsi fungsinya H ya, kita kerja dengan fungsi H. Sama dengan W. Yang kita pilih 0. Jadi P adalah akar dari H. Angkanya nggak penting, pokoknya ada. Akarnya ada. Kembalikan ke definisi ini. HP 0. HP di lain bisa sama dengan 0 sama dengan, atau gini nulisnya. FP min GP 0 sama dengan FP min GP. Jadi saya punya FP sama dengan GP. Nah inilah saat T-nya sama dengan P, ketinggian saat naik dan turun sama ketinggiannya. Atau dia berada di titik yang sama pada jam ini. Begitu. Kalau kurang paham, sebenarnya agak lebih detail saya jelaskan di video tuh. Yang teorema nilai antara, khusus teorema nilai antara videonya sendirian, bukan rekaman kuliah. Rekaman langsung saya. Halo, kalau nggak paham tolong nanya. Jangan diem aja ya, yang banyaknya diem nih yang nanya. Itu lagi. Maaf, mau tanya sedikit yang tadi Pak. Ya. Itu tuh jadi dipilih W sama dengan 0 itu karena dia mau nunjukin si HP sama dengan si FP sama dengan si GT gitu ya Pak ya? Mau nunjukin si H punya akar. Oh. Kenapa nunjukin si H punya akar? Kalau si H punya akar, berarti si ini dan ini sama nilainya. F sama G. Kalau F sama G sama buat apa? Ya kan mau nunjukin. Saat naik dan saat turun, posisinya sama ketinggiannya. Di jam yang sama. Di T yang sama. Gitu ya. Jadi awalnya sih kalau dari soal, saya menunjukkan ada titik T ya, di mana FT dan GT sama. Kalau digambar ya ini T sama dengan P ini. Nah, untuk menunjukkan sama, karena mau pakai teorema antara, transformasi masalahnya menjadi mencari akar. Caranya gimana? Dikurangi fungsinya. Kalau dikurangi, kalau sama nanti di sini jadi 0 terhadap fungsi yang dibentuk. Jadi kalau 0 tinggal nunjukin akar bawahnya. Begitu. Kalau kecepatan ngomongnya bilang juga ya. Oke. Silahkan tanya lagi yang mana. Yang dari tadi Bapak maksud akar tuh apa ya? Saya nggak ngerti. Oh, akar nggak tahu. Akar apa maksudnya gitu? Ya bukan akar pohon atau kalau H punya akar artinya apa? Harus lihat rekaman yang pertama sekali kuliah. Ada saya sebut akar. Akar tuh ada macam-macam. Akar bilangan, ada akar pohon, biasanya nggak kelihatan di dalam tanah. Ada akar fungsi. Apa itu akar fungsi H? Nah, ini saya jelaskan lewat contoh. Ini, misalkan fungsinya ini. Akarnya mana?
akar itu pembuat 0. Jadi ini akarnya boleh 0, boleh ya udah cuma 0. Kalau yang lain fx sama dengan sin x, akarnya berapa? Yang menyebabkan nilai fungsinya 0. Jadi x-nya ada banyak. Di 0, di pi, di 2pi, kemudian apa? 3pi, 5pi, bukan 3pi. Ya betul. 3pi, 4pi, 5pi, semua nilainya 0. Minus juga. Jadi akar itu adalah titik di daerah definisi. Ini titik di daerah definisi yang menyebabkan nilai fungsi bernilai 0. Nah, kamu harusnya di depan tanya tuh apa itu akar gitu. Makasih, Pak. Ya, gitu ya. Penyebab yang menyebabkan fungsinya jadi 0. Nah, oke. Bapak mau nanya, Ya, itu titik P bisa tahu di antara 8 sama 15 itu dari mana ya, Pak? oke. Saya tulis di mana ya, habis tempatnya. Oh, ini aja saya enter. Teorem antara mengatakan apa? F continue. Kemudian pada A, B. Nah, setiap memilih W di antara FA dan FB, ini teoremanya harus paham. Maka ada C atau ada P juga boleh, apa aja simbolnya, sehingga ada P di antara A dan B sehingga FP sama dengan W. Ini di teoremanya itu. W-nya harus di antara Y-nya, maka P-nya di antara X-nya. Nah, sekarang kita bandingkan ke soal ini tadi. Aduh, ini harus saya hapus lagi ya. Supaya dia naik, karena ketutupan. Nih. Di sini berapa AB-nya? A-nya 8, di situ. B-nya 15. Pilih W0. W di antara H8 negatif, H15 positif. Jadi 0 di antaranya ini. Menurut teorem nilai antara, ada P di antara ini, T-nya ini. Di antara 8, 15 sehingga ini. Gitu. Kenapa di antara ini bunyi teorem nilai antaranya? Oke? Silahkan lagi. Masih ada waktu dikit lagi. Karena nanti sisanya kalian harus coba sendiri. Yang ini nggak ada kuis, karena hari ini kita kuis bersama fakultas. Silahkan. Pak mau nanya, Pak. Soal nomor 3 gimana ya, Pak? Nomor 3. Iya, Pak. Oke. X pangkat 2 tambah 10 sin X. Saya tulis juga, ini harus ditulis. Hapus dulu semua ya. Nah, X pangkat 2 tambah 10 sin X. Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 10 sin X. Saya menjawabnya keluar dulu dari sini. Sedikit. Nyari interval C sehingga FC 10.000. Nanti saya jawabnya. Ini. Sekarang saya mau lihat ini interval 8pi sampai 9pi. A-nya 8pi, B-nya 9pi. Nggak menjawab soal itu dulu, tapi mengarah ke soal itu. Nanti dengan penjelasan ini mungkin kalian udah bisa sendiri.
Kalau saya hitung FA berapa? 8pi dikuadratkan ditambah 10 sin 8pi sama dengan sin ini 0 ya. Sin 8pi 0. Jadi tinggal 8pi kuadrat 8 kali ini sekitar 3,1 gitulah ya. 14 kuadrat 24 sekian. 24, sekian gitu ya. Itulah kuadrat. Sekitar berapa ya? 576. 576. Nah, kemudian 9pi. B-nya 9B. FB ini kira-kira aja. 9pi pangkat 2 ditambah 10 sin 9pi. Sin 9pi 0 kan ya? Ya, pi itu kelipatan. Ya, Pak. Kalau dihitung kira-kira berapa? 9pi. Coba tolong hitungin. Daripada 88,8. 88. Masa 800. pasti 800 lah. Ini 8pi, ini 9pi. 800 berapa? Enggak, 799. Hitung coba pakai kalkulator. Masa? 799,44. Sekali lagi? 799,44. Kurang lebih aja. Nah, ini jelas continue dulu ya. Kita mau pakai teorema nilai antara lagi. Dia continue. Nah, si tilda hilang ya? Tilda masih ada nggak? Oh, ada. Pilih W sama dengan 1000. Boleh nggak? Mau pakai teorema nilai antara. Pilih W 1000. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Karena di luar interval FA/FB kan? Di luar ini ya. Pilih W-nya berapa? 600. 600 gitu. 600 boleh ya. Maka menurut teorema nilai antara jelas W di antara 576 dan 799. Jadi makanya tadi saya nggak perlu persis, kira-kira aja asal ini di antaranya. Maka menurut teorema nilai antara ada titik X di antara ini, X-nya di antara ini 8pi dan 9pi di antara A dan B, sehingga bukan X lah, titik tertentu ada C di antara 8pi dan 9pi, sehingga FC sama dengan W sama dengan 600. Enggak, 600 kok 0 aja. Enggak selalu 0, kebanyakan menunjukkan akar. Nah, dari cerita ini berarti kalau A-nya B-nya sekian, pasti ada titik C sehingga nilai fungsinya 600. Betul tuh. C-nya nggak tahu yang mana, pokoknya ada. Nah, kembali ke soal ini sekarang. Pada interval mana sehingga FC-nya bisa bernilai segini? Dijamin. Udah bisa nggak ngejawabnya? Kalau yang A, nggak bisa, karena nggak boleh saya milih W-nya sekian. Kan ini FC sama W. W-nya pilih 10.000, nggak boleh di luar ini. Jadi kalian harus cari di 8pi, 10pi nilai fungsinya ngapit 10.000 nggak? Kalau enggak, cari. Masih ada intervalnya. Yang mana yang mengapit angka 10.000 nilai fungsinya. Paham?
Paham, Pak. Berarti harus dicocokin ke ABC-nya kan? Betul. Tapi kalau yang satu masih jauh, kan ini dari 10.000, ya saya cobanya nggak Iya, yang Pak. B, coba dulu yang C. Kalau yang C, Oh, gitu. malah nilai fungsinya dua-duanya di atas 10.000, ya balik lagi ke yang B. Jangan urut kalau ininya teratur gini. Kalau angkanya di sini ngacak, ya coba satu-satu. Jadi cari yang nilai fungsinya mengapit angka 10.000. Nanti jadi pilih W-nya 10.000, ada C di antara A dan B-nya. Sehingga ini 10.000 ya. Kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Hati-hati, ini paham gini ya. Paham gini tuh gak cukup untuk bisa ngerjakan ujian. Kalian harus bisa ngerjakan sendiri soal yang kelihatannya setipe gitu. Oke, silahkan. Pak, itu pi yang dipakai 3,14 ya, Pak? Ini untuk kira-kira aja, pokoknya mengapit, pengennya nanti mengapit 10.000. Gitu ya. Jadi pendekatan ini, makanya ini simbol ini teh aproksimasi ini. Pendekatan nilai. Kalau persisnya pi ya kita nggak tahu karena bilangan irasional. Oke, gitu. Kalau apit sama antara tuh sama aja kan ya? Apit sama apa? Sama antara tuh sama aja. Beda. Ini mah bukan apit. Kalau apit mah ngitung limit. Fungsinya dibatasi fx di antara misalkan gx sama hx. Mau dihitung limitnya. Pakai prinsip apit. Kalau yang di atas itu teorema nilai antara. Nggak ada teorema nilai apit, nggak ada. Prinsip limit antara itu nggak ada. Apit sama antara beda. Nah, harus banyak latihan supaya ingat. Berarti untuk nomor 8 pakai apit ya, Pak? Prinsip apit ini, dihitung limitnya. Kalau X mendekati 1, yang kiri berapa? Limitnya. Ini limit ini berapa? 2. Yang ini moga-moga 2 juga. 1 Kurang 1. kurangi 2. 2 juga. Nah, prinsip apit mengatakan maka limit yang ini juga 2. Kalau tadi kita ngitung ini dapat 2, yang ini dapatnya 3. Ya nggak bisa dipakai prinsip apitnya. Ya. Dan di soal biasanya harus nyari pengapitnya kalau fungsi gx-nya diketahui. Oke, ada lagi? Pak, itu kan yang nomor 9, yang nomor B itu kan di PR-in. Bisa nggak Pak coba satu contoh yang prinsip apit yang menuju tak hingga? Prinsip apit yang nilainya tak hingga? Iya, limitnya. Gampang atuh. Kalau tak hingga mah sangat gampang. Fx sama dengan sin 1/x ditambah x kuadrat. Saya mau ngitung limit sekalian menuju tak hingga juga ya dari fx. Gitu. Tapi prinsip apit itu nggak dipakai untuk ngitung limit yang tak hingga ya, di apit tak hingga. Tapi ini bisa aja kalau mau. Ini akan diapit oleh ditambah x kuadrat, diapit oleh x kuadrat ditambah 3, benar nggak? Balik saya nulis. Betul nggak? Iya dong, kan ini paling gede 1, ini 3. X kuadratnya sama. Lebih besar berapa? Ini paling kecil berapa? -1 kan? Sin dari sesuatu paling kecil -1. Ya pasti dia lebih besar dari -10 ditambah X kuadrat. Betul? Ya? Betul. Nah, limit ini X menuju tak hingga berapa? Tak hingga. X menuju tak hingga pangkat 2. Ini tak hingga juga ya. Ini nggak ada arti. Nah, limit ini
Berarti menurut prinsip apit, limit yang di tengah tak hingga juga. Oke. Tapi yang Bapak mau nanya, ya, ntar sebentar. tadi Yang 3 ini sama akan min, oh ya, sok ini dulu. Kenapa? ya 3 sama min 10-nya dari mana? Dari mata turun ke hati kamu. Nggak mau 3. Ini karena unjang-unjang saya ada 3. Unjang-unjang saya tuh 3. Disebut dosen paling nakal di matematik sama dosen lain. Aduh, padahal 3 itu mungkin yang paling baik. 1 yang paling nakal. Ini nggak mau 3, berapa? Maunya 100 boleh. Pokoknya cari pengapit supaya hubungan ini benar. 100 juga boleh. Yang ini mau ganti berapa? Min 2 boleh. Tapi kalau ini diganti dengan 10, ya nggak boleh. Hubungan ini nggak benar. Bahwa 10 tambah X kuadrat lebih kecil dari ini nggak benar. Nggak boleh 10. Cari yang bisa. Berapa ini? Idenya tadi paling kecil dia min 1. Ini harus lebih kecil dari itu. Ya, boleh ini min 1 boleh. Masih boleh. Tapi kalau lebih gede dari ini min setengah, itu nggak boleh karena ini ada kemungkinan lebih kecil lagi dari dia. Gitu ya. Jadi saya tadi ngasal aja, pokoknya asal memenuhi. Min berapa tadi? Min 60 boleh. Setelah itu dihitung limitnya, yang kanan berapa, yang kiri berapa, harapannya sama kayak ini. Kalau nggak sama hasilnya, ya prinsip apitnya gagal dipakai. Oke, sampai situ dulu. Yang udah mau kabur silahkan, yang masih mau nanya boleh saya jawab. Yang mau perlu apa silahkan keluar duluan. Nanti ada rekamannya, jangan khawatir. Oke, silahkan yang masih mau. Pak, saya mau nanya. Kalau prinsip apit, limitnya harus menuju tai nggak? Enggak, sesuai soalnya. Ini nomor 9. Kalau X menuju 0 ya dihitung X menuju 0. Berarti kalau untuk nomor 8 itu hasilnya 2 bukan, Pak? Iya, 2. Dihitung limit X mendekati 1 dari yang ini. Yang ini juga dihitung X mendekati 1. Kenapa mendekati 1? Karena soalnya ini. X mendekati 1, ya semua harus dihitung X mendekati 1. Ini 2. Ini tadi X mendekati 1 jadi 2 juga. Jadi limit GX juga 2. Gitu? Bisa? Bisa, Pak. Kasih, Jadi Pak. limitnya bisa ke berapa aja. Oke, masih ada? Pak, saya mau nanya tapi di luar tutorial itu. Boleh. Kenapa tadi kan di soal kuis tadi ada akar X kuadrat sama dengan mutlak. Itu kali awal kuliah lagi harus lihat. Nih. Depan sekali ada tuh. Kalau nonton video saya waktu menjelaskan akar ada. Lihat ini. Akar B itu didefinisikan di definisi perjanjian semua orang sebumi, nggak tahu kalau di akhirat mah ya, adalah bilangan non negatif sehingga bilangan non negatif A itu sebut ya, sehingga A kuadrat sama dengan B. Nah, jadi akar apa? 3 kuadrat adalah bilangan tak negatif sehingga kuadratnya jadi ini. Ya 3. Akar min 3 kuadrat adalah bilangan tak negatif yang kuadratnya bernilai ini. 3 juga gitu ya. Jadi kalau ada akar
X kuadrat berapa? Nggak boleh X. Kalau gitu mah nanti akar min 2 pangkat 2 hasilnya atau 3 atau min 3 kalau ngikuti cara di atas. Kan X-nya min 3 tuh. Nah, kan harusnya jadi plus 3. Akar 3 kuadrat juga 3. Jadi akar X kuadrat nggak boleh negatif. Ah, ada pagarnya. Boleh juga ditulis sama dengan min X, X kecil 0, X besar 0. Gitu juga boleh. Ini dan ini sama saja. Begitu. Oke, ada lagi? Hati-hati dengan ini ya, dengan selesaikan persamaan ini. Nah, kalau persamaan ini, X-nya nggak dibilang harus nggak boleh negatif, boleh. Ini kita menarik akar. Kalau menarik akar, ada plus minnya. Kenapa? Sebab kalau dikuadratkan, nanti semua juga udah jadi positif. Mau yang plus, mau yang min, memenuhi ini. Jadi akarnya sendiri mah selalu positif akarnya. Tapi proses menarik akar muncul plus min kalau pangkatnya genap. Kalau akarnya sendiri mah nggak plus min, akar sesuatu mah selalu positif. Atau nol ya. Oke. Terus kalau ini jangan ditanya, ini perjanjian. Akar bilangan ininya genap, akar pangkat 2, itu selalu bilangan non negatif. Oke. Sampai situ. Pak, kalau begitu apakah mutlak X itu sama dengan plus minus X? Oh, kenapa aja jauh-jauh? Coba. Nanti kejawab sendiri, saya tulis. Apakah mutlak X sama dengan plus min X? Jawab. Coba aja ambil angka. Mutlak 3, apakah sama dengan plus min 3? Ini kan kucing. Saya ambil kucingnya 3, kucingnya 3. Benar nggak? Tidak. Yang benar ini. Min X, kalau X-nya kecil 0. X-nya besar 0. Yang sama tuh itu. Ada 2 kemungkinan tergantung nilai X-nya. Gitu ya. Kenapa bingung di mutlak? Kenapa bingung ya? Saya Tadi saya bingung karena keluar di soal kuisnya, jadi saya harus tahu. Jadi kamu jawabnya apa? Kan dikomposisikan itu jadi akar X kuadrat ya. Tapi di pilihan jawaban nggak ada kan? Enggak. Nah ini nggak boleh sama dengan X. Karena Saya terkecoh itu sih Pak. Terkecohnya di plus minus X. yang nggak boleh. Akar sesuatu nggak itu. Ada di video saya yang kuliah pertama atau kedua ya. Masalah akar asalnya saya sebut. Enggak. Dan mutlak juga pembukaannya udah sering. Ya, tapi salah satu nomor itu mah yang lainnya betul masih A lah. Tenang saja. Minggu depan kita kuis lagi ya. Harusnya kuisnya per bab soalnya. Nah, yang pertama ini ketinggalan gara-gara kemarin ini sistemnya error di ITB-nya. Jadi saya menunda. Saya bilang biar aja lah yang matematik A dulu, biar kita uji coba dulu. Kan kayak Selasa yang lalu ada apa? Kuis yang dari tutorial itu kan nggak jalan tuh. Sebagian uploadnya jadi lewat WA ke saya. Nah, setelah itu saya protes tuh Selasa siangnya. Nah, terus diperbaiki, ternyata mulai Rabu lancar. Oke, ada lagi? Silahkan. Pak, untuk kuis bab 2 itu fungsi logaritma sama inverse masuk ke Pak? Atau dari limit? Limit, tapi fungsinya dipakai di yang bab awal. Dipakai tentunya.
Nanti ditanya fungsi X kuadrat dipakai nggak? Ya dipakai lah. Kalau nggak bisa bergerak apa-apa. Harus tahu, tapi soal-soalnya berjenis bab 2. Ada lagi? Pak, itu berarti kuisnya Selasa minggu depan ya, Pak? Nggak tahu, nanti diumumkan. Tergantung kesepakatan. Karena apa? Kalian bayangkan itu bikin soal kemarin itu dirancang dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Senin malam, dosen-dosennya masih sibuk. Karena membuat soal berparameter, mengujinya di mesin LMS, aduh betul-betul ngabisin waktu. Kalau soal ujian kayak biasa mah, kuis gitu, kita dosen-dosen paling-paling juga ngabisin waktu sejam 2 jam soalnya jadi. Kalau kuliah offline biasa mah. Online itu betul-betul ngabisin waktu ngerancang soalnya. Dan memasukkannya khusus ke mesinnya. Jadi Selasa nggak tahu keburu atau enggak, kalau enggak ya nanti di jam libur. Maunya di mana? Selasa atau nanti pas libur aja di hari, tapi jangan tanggal merahnya. Tanggal merahnya kan orang mungkin apa sih, hari apa saya nggak tahu. Kan liburnya 3 hari itu, Kamis, Jumat, Sabtu, sebenarnya tanggal merahnya cuma 1. Tanggal merahnya udah disepakati oleh dosen-dosen jangan dipakai. Yang nggak merahnya bisa janjian sama mahasiswa. Oke, cukup dulu sekian ya. Saya